Selamat siang pemirsa, saya Maria Hutasoid kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Pemkab Simalungun miliki alat tes cepat molekuler. Kades mengamuk saat penyaluran BST di kantor pos tebing tinggi. Rumah sakit USU gelar rapid test massal drive-thru. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Untuk mempermudah pemeriksaan swab apakah pasien positif terpapar COVID-19 atau negatif, pemerintah Kabupaten Simalungun membeli alat tes cepat molekuler atau TCM. Untuk mengoperasikan alat tes tersebut bisa mencapai 50 orang per harinya. Inilah alat tes cepat molekuler atau TCM yang dibeli oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Alat tes ini berfungsi untuk pemeriksaan swab apakah pasien positif terpapar COVID-19 atau negatif terpapar COVID-19. Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun JR Saragi didampingi Kepala Dinas Kesehatan Direktur Rumah Sakit Perdagangan bersama dokter spesialis langsung mengecek alat tes tersebut. Melihat Kabupaten Simalungun merupakan zona merah COVID-19, pembelian alat tes tersebut tentunya sangat memudahkan petugas medis dalam pemeriksaan pasien. Apalagi Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan merupakan rumah sakit rujukan COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Untuk pengoperasian alat tes cepat molekuler atau TCM tersebut bisa mencapai 50 orang per harinya. Pengoperasian alat sudah bisa digunakan sejak 8 Juni 2020. Swab dilakukan bukan hanya sekali terhadap pasien. Selama perawatan, biasanya pasien diswab sedikitnya 3 kali pemeriksaan. Setelah pemeriksaan dengan hasil negatif selama 2 kali berturut-turut, pasien dinyatakan sembuh. Dengan memiliki alat sendiri tentunya waktu pemeriksaan semakin singkat dengan waktu 1 jam hasilnya keluar. Hal ini tentunya keseriusan dari pemerintah Kabupaten Simalungun dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Jadi mulai hari ini sudah kita aktifkan sehingga nanti ada suatu kecepatan ya. Kalau selama ini kita mengirim mungkin ada sebulan baru datang, kalau ini kan 1 jam langsung dapat hasilnya. Jadi ini memang sangat menguntungkan bagi masyarakat supaya masyarakat tidak sering bertanya. Karena kalau kita rawat di sini, kita swab sekali dia positif, kita kirim lagi ke sana, nah itu kadang-kadang makan waktu. Sementara dia harus bisa lakukan swab 3 kali. Kalau udah positif dia, terus mungkin yang ininya negatif. Nah jadi ini yang membuat permasalahan selalu di sini nih. Sehingga masyarakat juga bisa kadang-kadang salah paham. Kedua, alat ini ada, kita udah bisa menentukan nanti pasien itu ketika meninggal berarti dia corona atau bukan gitu. Jadi di situ itulah salah satu keuntungannya alat ini. Dalam sehari itu bisa sampai 50 orang. Dihimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi anjuran dari pemerintah agar pandemi COVID-19 segera berlalu. Tentanio Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Setelah dilakukan uji swab sebanyak 2 kali, 2 pasien positif COVID-19 yang dirawat selama 21 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dinyatakan sembuh. Pasien ungkapkan terima kasih kepada para tim medis dan Pemkab Simalungun.
Inilah raut wajah senang dan haru yang terpancar terhadap dua pasien positif COVID-19 yang dinyatakan sembuh oleh tim medis Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan. Kesembuhan dua pasien berdasarkan hasil uji swab sebanyak 2 kali dengan hasil negatif COVID-19. Pasien tersebut bernama M. Boru Siregar, umur 80 tahun, asal Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, dan MR umur 20 tahun, warga Nagori Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pemulangan pasien yang sembuh tersebut didampingi Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Simalungun JR Saragih, organisasi perangkat daerah, tim medis, serta Direktur Rumah Sakit Perdagangan. Salah satu pasien sembuh yang merupakan lansia mengaku senang atas perlakuan tim medis yang merawatnya. Ia mengucapkan terima kasih kepada para tim medis dan Pemkab Simalungun telah memberikan pelayanan yang terbaik. Selama di sini perawatan dokter, inilah dokterku, selalu diperdulikan aku, selalu diperhatikan. Sipireku selalu diganti, selimutku diganti, sabunku dikasih, personelku dikasih, semua handukku dikasih, semua. Pelayan apa kebutuhanku dibutuhi. Aku mau menulis-nulis biar sabar aku bilang sama suster itu. Jadi minta aku satu buku. Aku bilang, dikasihlah buku. Minta aku pulpen, dikasih. Artinya selama menjalani perawatan di rumah sakit ini pelayanan sangat baik sekali begitu ya? Sangat baik, sangat baik. Jadi itulah makanya aku bilang berdoalah aku kepada Allah, teruslah kamu berkati kami yang di sini juga, Jehovah jagalah kami, lihatlah berikanlah kekuatan, kesehatan dan ketabahan dan kesabaran sama-sama kami di sini karena kami semua orang ini pun kurasa karuniawa juga menghadapi aku karena aku udah kena. Nah, itulah. Bu, ada yang mau disampaikan kepada petugas medis dan para Pak Bupati, Bu? Yang mau aku sampaikan? Ya. Ya, aku menyampaikan sangat banyak terima kasih karena aku sangat dirawat, dijaga, diobati di rumah sakit ini. Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun JR Saragih dalam hal ini mengatakan bersyukur kedua pasien bisa sembuh. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kabupaten Simalungun dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik, kita bersyukur di mana kebetulan rumah sakit ini sudah mempunyai satu alat swab. Jadi tadi kita lakukan swabnya yang umur 80 tahun tadi, termasuk yang satu lagi itu swabnya negatif. Maka dia dipulangkan dengan keadaan sehat. Ibu ini sudah berada di sini 21 hari dirawat di sini. Tentu saya sebagai Bupati Simalungun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada direktur, semua dokter spesialis, para perawat dan seluruh pegawai rumah sakit yang ada di perdagangan ini sebagai rumah sakit rujukan. Jika dilihat dari grafik sejak 2 bulan terakhir, warga yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Simalungun mengalami penurunan. Namun tetap diimbau kepada warga untuk tetap mengikuti anjuran dari pemerintah memakai masker, menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar rumah, makan makanan bergizi, serta rajin berolahraga. Pentanio Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Seorang kepala desa mengamuk saat pembagian bantuan sosial tunai tahap kedua di kantor pos dan giro tebing tinggi. Kepala desa ini mengamuk karena merasa antrian tidak diberlakukan petugas. Kepala Desa Penggalian Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara mengamuk karena merasa petugas tak memberlakukan pemanggilan kepada warganya secara antrian saat menerima BST di kantor pos dan giro kota tebing tinggi. Adu mulut antar petugas dan kepala desa akhirnya tak terhindarkan. Kepala desa mengatakan hanya awalnya saja pihak kantor pos memanggil nama peserta secara beraturan, namun di pertengahan tidak dilanjutkan secara beraturan. Nah, orang ini tidak cara memanggil dari awal dia panggil A sampai Z, mengikuti peraturan. Jadi begitu lompat ke huruf
W. Saya pikir cuma satu orang, rupanya masih banyak lagi huruf yang S ini terlompati. Kemudian yang tadi tahap pertama sudah diambil, ya. Tahap kedua, tahap pertama itu sudah diambil, tahap pertama belum diambil. Jadi di tahap kedua pengambilan secara double. Iya. Dia bilang nanti. Kenapa gitu. kok nanti? Berarti Pembayar kan harus. Iya. Kepala Kantor Pos dan Giro Kota Tebing Tinggi ketika dikonfirmasi menurut anggotanya sedang berada di luar kantor. Dana bantuan sosial tunai sebesar Rp600.000 ini merupakan pencairan tahap kedua di Kantor Pos dan Giro Kota Tebing Tinggi. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Rumah Sakit USU gelar rapid test massal drive-thru, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Guna memudahkan masyarakat mengecek kesehatan terutama terkait COVID-19, Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara menyediakan layanan rapid test massal secara drive-thru. Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara mengadakan rapid test massal secara drive-thru di halaman rumah sakit Senin siang. Rapid test massal yang dilakukan secara drive-thru ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Kota Medan. Masyarakat Medan pun cukup antusias dengan rapid test yang dilaksanakan gratis ini. Rapid test drive-thru ini dilaksanakan guna memudahkan masyarakat dengan hanya di atas kendaraan pemeriksaan rapid test dapat dilakukan. Selain memudahkan masyarakat, layanan rapid test drive-thru ini juga untuk membantu pemerintah dalam memetakan penyebaran COVID-19 secara cepat di daerah ini. Eko Fernando, warga Medan, mengaku mendapatkan kemudahan rapid test dengan cara drive-thru ini. Dirinya pun mengaku mengikuti ini untuk mengetahui kesehatan dirinya. Ya, kemudahannya lebih efisien, lebih simpel Pak ya, kita nggak berinteraksi dengan yang lainnya, jadi lebih mudah lah. Ya lebih juga hemat waktu lah. Ini rapid test yang keberapa ya Bang? Ini saya baru pertama Pak. Saya baru pertamanya ini rapid test. Apa yang motivasi ikut rapid test Bang? Gimana Pak? Apa yang memotivasi Abang ikut rapid test? Motivasi ya agar kita gimana ya, agar kedepannya nanti saya tahu apa ini sakit apa benar ya. Jadi saya pengen tahu aja sih Pak kedepannya. Rapid test massal secara drive-thru ini dilaksanakan selama 5 hari di halaman Rumah Sakit USU dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang. Tiap hari pihak Rumah Sakit USU menyiapkan sebanyak 500 alat rapid test untuk pemeriksaan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Ratusan warga di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdesak-desakan mengambil dana bantuan sosial tunai di kantor pos setempat tanpa menghiraukan protokol COVID-19. Ratusan warga dari 6 kelurahan dan desa di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdesak-desakan di pintu masuk kantor pos Stabat untuk mengambil dana bantuan sosial tunai. Warga datang untuk mengambil bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial sebesar Rp600.000 per bulannya. Meskipun pihak kantor pos telah berulang kali mengatur warga agar tetap menjaga jarak dan memakai masker, namun sebagian warga tetap saja mengabaikan arahan petugas. Pembagian dana bantuan sosial tunai ini dilakukan serentak hingga 1 pekan mendatang di seluruh kantor pos yang ada di Langkat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Baru seminggu yang lalu dibuka Museum Pusaka Nias di Kota Gunung Sitoli kini telah ramai didatangi pengunjung. Petugas terlebih dahulu melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada pengunjung. Museum Pusaka Nias yang terletak di Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara telah mulai menerima kedatangan pengunjung sejak tanggal 31 Mei 2020 yang lalu.
Museum Pusaka Nias ini merupakan tempat yang sangat strategis untuk berlibur bersama keluarga, kerabat, ataupun bersama teman kerja. Setiap pengunjung yang datang diwajibkan mematuhi protokol kesehatan, seperti mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Petugas juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada setiap pengunjung tanpa terkecuali untuk mewaspadai penyebaran COVID-19. Walaupun Kepulauan Nias saat ini berstatus zona hijau, seluruh pengunjung pun terlihat berlomba bersuah foto di beberapa tempat yang menurut mereka akan mengukir kenangan. Selain suasananya yang nyaman, pengunjung juga terlihat lalu lalang keliling di kebun binatang yang ada di museum itu. Ada perbedaan jumlah pengunjungnya. Memang tanggal 31 kemarin itu kalau diperkirakan mungkin paling 200 orang. Tanggal 1-nya lebih dari situ. Jadi hari ini mungkin mulai seperti dari kemarin, seperti awalnya. Petrus F. Bulolo selaku petugas Museum Pusaka Nias menjelaskan, beberapa bulan yang lalu akibat pandemi COVID-19, Museum Pusaka Nias sempat minim pengunjung. Namun setelah dibuka pada minggu lalu, sampai saat ini dipadati pengunjung dari berbagai daerah di Kepulauan Nias. Menurut Bulolo, pihaknya akan terus menerapkan protokol kesehatan kepada setiap pengunjung. Diharapkannya pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sedia kalanya. Augomano Zega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di Sumut hari ini. Satres Narkoba Polres Labuhan Batu meringkus seorang mantan oknum polisi yang juga merupakan residivis kasus narkotika di kediamannya. Dari penggerebekan tersebut, petugas mengamankan sabu seberat 61,80 gram, timbangan elektrik, puluhan plastik lid transparan, dan alat isap sabu. Personil Satres Narkoba Polres Labuhan Batu melakukan penggerebekan di rumah SA alias Dian, seorang bandar narkoba mantan oknum polisi yang juga merupakan residivis kambuhan dan sudah menjadi target pihak kepolisian di Gang Pendidikan Simpang Mangga Atas, Kelurahan Bakaran Batu, Rantau Parapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu AKP Martuale Sisi Kepu menjelaskan, penangkapan terhadap bandar narkoba residivis kambuhan ini dengan melakukan penggerebekan di rumah tersangka didampingi kepala lingkungan setempat. Pihaknya berhasil menyita barang bukti sabu sisa penjualan, timbangan elektrik, dan alat hisap sabu. Ini sudah lama sebenarnya ini peredaran ini sudah lama di mapping oleh personel kita. Namun untuk pelaku sendiri selalu licin dan lolos, dan bahkan beberapa kali pernah dilakukan penggerebekan ke rumahnya. Ya, mengingat pelaku ini adalah mantan dan pernah juga menjalani hukuman dalam perkara yang sama, kepemilikan narkotika tanpa hak, sehingga sudah sering meloloskan diri. Kini tersangka dijerat dengan pasal 114 subsidiar 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Satreskrim Polres Tanjung Balai berhasil membongkar sindikat pembuatan STNK palsu dan jual beli kendaraan gelap. 8 orang tersangka diamankan petugas dan menyita ratusan lembar STNK palsu beserta alat cetak.
Inilah 8 tersangka sindikat yang berhasil ditangkap Satuan Unit Reskrim Polres Tanjung Balai atas pemalsuan dokumen surat tanda nomor kendaraan bermotor. 8 tersangka diamankan petugas dari 2 wilayah, yakni 4 diantaranya warga Kabupaten Asahan dan 4 warga Kota Tanjung Balai. Sindikat pemalsuan STNK terbongkar atas kecurigaan petugas adanya informasi penjualan sepeda motor gelap hanya dengan menggunakan STNK tanpa buku hak milik. Kedelapan tersangka ini juga memiliki peran yang berbeda, mulai dari mencari kendaraan gelap dan bagian pencetakan. Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira menjelaskan, dari tangan para tersangka berhasil disita 200 lembar STNK palsu, alat cetak berupa printer dan komputer, serta 4 unit motor gelap yang akan dijual tersangka. Tersangka juga mengaku dalam setiap transaksi pembuatan STNK palsu dikenakan biaya Rp500.000. Meski terlihat sama, namun secara kasat mata perbedaan STNK dapat dilihat dari kertas berhologram. Hari ini kita melaksanakan konferensi pers ungkapan sindikat pemalsuan STNK atau pembuat STNK palsu. Jadi yang berhasil kita amankan ada 8 tersangka dengan peran yang berbeda-beda. Ya. Ada yang berperan sebagai pencetak STNK, ada yang berperan sebagai penadah, ada juga yang berperan sebagai perantara dan mencari sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen. Ya. Ini masih kita selidiki apakah sepeda motor ini hasil dari kejahatan atau sumbernya dari mana, karena pengakuan mereka membeli sepeda motor ini dari online. Atas perbuatannya, 8 tersangka terancam hukuman 8 tahun penjara. Sedangkan kepada masyarakat diimbau agar berhati-hati saat membeli kendaraan bekas dengan mengecekkan ke samsat terdekat. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Maria Huta Soid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.